Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya alhamdulillah pada hari ini insyaallah hari yang ke atau pertemuan yang ke-14 ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali ya dalam mata kuliah hukum bisnis syariah. Jadi insya Allah hari ini adalah pertemuan yang terakhir gitu ya sebelum melangsungkan ataupun melaksanakan ujian akhir semester. Ya, insya Allah kalau tidak salah tanggalnya itu tanggal 20 nanti. Ya kalau tidak salah nanti silakan saudara lihat kembali jadwalnya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, baik yang diselenggarakan secara daring ataupun melalui video pembelajaran, ya, saudara tentunya sudah banyak mempelajari ataupun mungkin menganalisis ya terkait dengan persoalan-persoalan dalam dunia bisnis ataupun dalam ekonomi, khususnya adalah ekonomi syariah ataupun bisnis syariah. Nah, kemudian entah itu dalam bentuk muamalah ataupun praktek-praktek muamalah seperti jual beli ya, kemudian ataupun al-bai, ada murabahah gitu ya, kemudian ada namanya syirkah, musyarakah, ada juga akad-akad yang lain seperti mudharabah gitu ya, musyarakah dan lain sebagainya. Tentunya tidak menutup kemungkinan itu akan menimbulkan perkara gitu ya, akan menimbulkan masalah yang kemudian belum tentu dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ada juga yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi berkaitan dengan aktivitas muamalah gitu kan, yang berhubungan satu sama lainnya, tentu membutuhkan suatu sistem ya, memerlukan suatu mekanisme ketika terjadi sebuah masalah. Nah, inilah yang akan kita pelajari ya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan teknik ya penyelesaian sengketa bisnis ataupun ekonomi syariah. Nah, kenapa kemudian tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan akan timbul sengketa, akan timbul sebuah masalah ketika ya muamalah itu dijalankan. Nah, sumber masalahnya itu di mana sebenarnya ketika terjadi sengketa, gitu ya. Ada asap pasti ada api kan gitu ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pepatahnya seperti itu. Jadi akan ada efek-efek yang lain ketika ya terjadi sebuah persoalan ataupun masalah ataupun sengketa. Coba kita lihat dulu ya. Timbulnya sengketa gitu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan masalah akad gitu ya. Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidaksepahaman para pihak dalam proses bisnis. Ya, misalkan saya dengan si Fulan mengadakan kerjasama bisnis, akadnya tidak jelas, tapi karena ya udah teman saya gitu kan, teman saya sudah percaya aja lah gitu. Nah, ini dapat menimbulkan sebuah sengketa persoalan. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena terkadang kita itu belum mencermati akadnya ya, belum menganalisis hak dan kewajibannya. Kita sudah memikirkan keuntungannya dulu. Iya toh. Dan itu manusiawi ketika kita berpikir sesuatu yang sifatnya adalah profit oriented gitu kan. Orientasinya adalah pada keuntungan, terkadang kita lupa apa yang seharusnya kita perhatikan terlebih dahulu. Substansinya lupa. Bahwasanya timbulnya masalah itu adalah karena
akad. Nah, ketika kita lupa dengan substansinya, ya kita lupa dengan akad yang ada di dalamnya, tidak menelaah, tidak mencermati, nah maka ini bisa menimbulkan masalah ataupun sengketa. Nah, dalam hal ini tidak hanya sebatas karena masalah akad, terkadang juga kita masih amatiran. Amatir itu artinya masih coba-cobalah, ya, belum memahami sepenuhnya terkait dengan jenis model aturan dan lain sebagainya, kita langsung ya itu tadi karena tergiur dengan keuntungannya, ya. Atau bahkan terkadang tidak mengenal rekanan bisnisnya, ya. Bahkan mungkin tidak ada legal cover-nya, tidak ada aturan hukumnya. Ini akan menjadi sebuah masalah, ya. Nah, memang betul namanya apa ya, dalam sebuah muamalah itu sebaiknya adalah orang-orang terdekat, tapi juga perlu waspada juga, gitu kan. Kadang ada orang yang dekat dengan kita justru memanfaatkan keadaan. Bisa jadi seperti itu, ya. Baik, kemudian akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena apa? Ya, karena para pihak kurang cermat, gitu kan. Tidak terlalu memperhatikan, apalagi kalau misalkan akadnya itu panjang, gitu kan. Pasal-pasalnya banyak, tidak dibaca satu-satu, tidak dibaca huruf per huruf, gitu kan. Karena sudah nafsu, gitu kan, langsung tanda tangan saja. Terkadang seperti itu. Nah, kemudian tidak memiliki keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien. Ya, terkadang situasi para pihak itu yang membuat akad itu, ketika orang awam ya dihadapkan pada persoalan administratif itu kan, terkadang tidak terlalu suka, bahkan cenderung malas untuk membaca. Padahal di situ letaknya kemungkinan terjadinya masalah. Sehingga terkadang kalau ada pihak yang pihak yang katakanlah tidak jujur, itu memanfaatkan situasi. Oh, mitranya nggak paham nih, ya diselewengkan. Itu bisa seperti itu. Ya, nah kemudian kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau bahkan sadar membiarkan potensi itu terjadi. Jadi kurang paham manajemen resiko, tidak mempertimbangkan kalau saya ikut investasi, saya ikut kerjasama, nanti resikonya apa ya, gitu kan? Atau mungkin sadar, oh nanti resikonya kalau saya bermain istilahnya apa itu trading forex misalkan, ya kemungkinan besarnya adalah loss, rugi. Ruginya tidak sedikit, banyak. Tapi itu sadar dia, tapi dia melaksanakan terus. Karena apa? Tadi di sini, karena terjebak pada orientasi keuntungan. Iya, siapa sih nggak mau untung, gitu kan? Nah, karena sudah di otaknya itu sudah yang terbesit adalah keuntungan yang besar, misalkan, sehingga dia lupa pada beberapa hal di sini. Jadi ya, kurang cermat, tidak memahami. Ya, kalau di lembaga keuangan syariah ataupun salah satunya perbankan, bank syariah, ketika ada akad pembiayaan, ya itu akan duduk bersama dari pihak perbankan juga dari nasabah. Dia akan duduk bersama dalam sebuah majelis, dalam sebuah ruangan itu. Nanti dibacakan per huruf, per kata, per pasal, per kata dibacakan semua oleh pihak bank ya kepada nasabah, dan kemudian setiap pasal ditanyakan. Misalkan saya dari pihak bank, Bapak kepada nasabah saya akan membacakan terkait dengan akad yang akan Bapak jalankan terkait dengan proses pembiayaan ABCD misalkan. Ya, bla bla bla. Oke. Bisa dipahami, Pak? Kata ini maksudnya ini. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Baik. Lanjut ke pasal 2, Pak ya. Pasal 2 bla 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 bla. Ayat 1 bla 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 bla. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Oh, kita seperti sampai selesai. Berapapun halamannya dalam akad syariah itu harus dijelaskan. Tidak boleh kemudian tanpa membaca langsung tanda tangan. Ya.
Meskipun terkadang prakteknya juga ada yang tidak seperti itu, gitu ya. Maksudnya apa? Ya nggak tahu ya. Kadang SOP-nya, SOP itu standard of procedure-nya ataupun PK-nya, prosedur kerjanya, itu terkadang tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian ya ini menurut Amran Suhabi ya dalam bukunya ya beliau mengatakan seperti itu. Penyebab lahirnya timbulnya sengketa. Nah, kemudian ya ini yang harus kita hindari juga, tidak jujur atau amanah. Ya, jadi ya itu tadi. Kadang ada orang yang jujur, baik, amanah, tapi ada kesempatan, gitu kan, tergoda, gitu kan. Ya, makanya kadang ada yang mengatakan kejahatan itu ada karena kesempatan, ya, bukan karena keinginan. Nggak ingin mencuri, tapi ada kesempatan, gitu kan, nyuri. Nah, ini persoalan ya tadi ya, keimanan juga ya. Nah, baik. Kemudian selain sebab musabab daripada akad, gitu ya, karena ada perbuatan salah satu pihak, ya mungkin sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan subjek dan objek hukum, ya, yaitu berkaitan dengan masalah prestasi. Prestasi itu artinya para pihak melaksanakan ya kewajibannya dan akan mendapatkan haknya, itu prestasi. Gitu ya. Secara umum maknanya sesuatu yang dapat dituntut. Maksudnya apa? Haknya itu dituntut karena apa? Karena sudah melaksanakan kewajibannya, itu prestasi. Ya. Jadi dalam suatu perjanjian ya biasanya terkait dengan proses pembiayaan antara kreditur dan ataupun yang berpiutang menuntut prestasi pada pihak lainnya ya yang disebut dengan berutang sama. Kan? Saya nasabah bank syariah misalkan. Ya. Kemudian saya punya pembiayaan misalkan. Ya. Kemudian ketika saya sudah melunasi kewajiban-kewajiban saya, cicilan saya misalkan, maka saya berhak menuntut. Menuntut apa? Bukan masalahnya, tapi surat-surat yang misalkan sebagai objek objek transaksi itu harus dikembalikan pada saya. Ya, kemarin ada kasus itu. Ya, sekitar 1 bulanan yang lalu ada kasus itu. Ada bapak-bapak nasabah bank syariah gitu kan. Yang mana dia punya pembiayaan satu unit perumahan itu. Dia mengambil akad temponya itu murabahah ya. 10 tahun. Tapi di tengah perjalanan Bapak itu dia punya rezeki, bisa dikatakan seperti itu, dan ditutup 5 tahun ditutup. Ya. 5 tahun ditutup, kemudian timbul persoalan. Persoalannya adalah ketika Bapak itu mengajukan pembiayaan, gitu ya, itu ke bank syariah X, ya. Kemudian berapa tahun kemudian, ada kebijakan pemerintah yang mengatakan semua bank syariah X, Y, Z dan seterusnya itu harus digabung menjadi bank syariah O misalkan. Jadi ya. Nah, ketika dia akan mengurus proses bebas tanggungan karena sudah ditutup dalam waktu 5 tahun gitu kan, bingung dia. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab bank yang menguruskan sampai ke level badan pertanahan itu, PPN. Tapi ternyata bank lepas tangan. Silakan Pak urus sendiri. Ah, gitu kata dia. Dok, kenapa? Katanya aturannya begitu, Pak. Oh, ternyata Bapak itu lari ke oke, gitu kan. Cerita sama, oke. Saya lari Mas ke BPN. Sama BPN malah dimarahin saya.
Ini harusnya tanggung jawabnya bank, bukan sampean, Pak. Oh, gitu. Wah, terus gimana, Pak? Saya balik ke bank katanya. Tanya lagi. Ini kata BPN terkait dengan sertifikat tanahnya itu, rumahnya itu harusnya menjadi tanggung jawab bank. Jawabannya apa? Bank Syariah ini. Ya udah Pak, pakai jasa notaris aja. Loh, marah itu bapaknya. Nggak bisa seperti itu. Apakah yang seperti ini bagian daripada akad? Tidak termasuk. Karena kurang cermat dalam melihat akad, bahwasanya seharusnya semua proses administrasi itu menjadi ya kewajiban dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah, melunasi apa yang menjadi kewajibannya. Ternyata tidak termuat dalam pasal-pasal penyelesaian pasal-pasal pembiayaan itu, gitu ya. Ini yang sangat disayangkan, mencoreng nama lembaga keuangan syariah, itu bank syariah. Dan lama itu, prosesnya itu lama itu. Bapak harus urus ini dulu katanya. Apa Pak, saya tanya. Proses mergernya dulu dari bank X, YZ itu jadi bank syariah itu. Nah, terus apalagi? Wow, sampai berapa kali katanya itu 3 atau 4 kali harus bolak-balik ngurus, dan itu nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Cuma dia sudah melunasi hak kewajiban dia, prestasinya sudah dia. Ya, ya itu lebih, birokrasinya memang kalau menurut saya kurang kurang memuaskan lah, baik dari pihak perbankan ya, kemudian dari pihak-pihak lainnya yang terkait. Nah, oke, itu sekedar cerita saja. Artinya akad-akad itu perlu saudara perhatikan manakala ya melangsungkan sebuah melaksanakan sebuah proses ataupun mau menjalankan sebuah proses bisnis ya. Nah, kemudian ya, macam-macam prestasi berdasarkan pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata. Ingat, perdata ya, bukan pidana. Perdata ya, karena menyangkut hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, untuk menyerahkan sesuatu. Ya tadi kewajibannya diserahkan, itu namanya menyerahkan sesuatu. Ya. Kemudian prestasi untuk melakukan sesuatu ataupun berbuat sesuatu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dan keempat, prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat. Jika melanggar ya jangan dilakukan gitu. Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjiannya, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Jadi ada istilah prestasi, ada istilah wan prestasi. Ya, sekali lagi, ada istilah prestasi, ada istilah wan prestasi. Prestasi artinya sesuatu yang dapat dituntut, artinya telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan dia akan menuntut haknya dia. Sama, ketika kita di awal perkuliahan, kita kan ada kesepakatan. Gitu kan? Ketika saudara sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban perkuliahan dengan baik, saudara berhak menuntut saya. Menuntut apa? Untuk mendapatkan hak-haknya. Bisa ikut ujian kalau sudah proses administrasi sudah dilakukan semuanya, pembayaran dan sebagainya, ya, ke pihak kampus. Kemudian berhak mendapatkan nilai. Nilai itu maksudnya adalah sesuai dengan hasil kinerja masing-masing. Gitu kan? Karena nilai itu kan sifatnya adalah tidak sama, tergantung kinerja masing-masing. Ya. Baik. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan wan prestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam kesepakatannya. Itu ya. Prinsipnya adalah melanggar kesepakatan atau melanggar janji. Ya, itu namanya wan prestasi. Wan prestasi itu ya kebalikannya ya adiddu ya kebalikannya daripada prestasi. Maka perlu saudara pahami di situ. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan wan prestasi. Ya.
ingkar janji, janji maunya membayar tanggal sekian kok molor lagi. Hati-hati ya, karena al-wa'du dainun, gitu kan? Jadi janji itu adalah utang, kan begitu. Dan utang itu ya jangan main-main dengan hutang. Orang Nabi sendiri ketika dia akan menyolati jenazah, dia bertanya apakah ada jenazah masih punya hutang. Kalau masih punya hutang, saya tidak akan mensolatkan. Kan begitu. Jadi hati-hati dengan masalah prestasi dan prestasi. Ya. Nah, baik. Kemudian terkait dengan teknik penyelesaian sengketa, ya khususnya dalam ekonomi syariah ataupun bisnis syariah, ya ini ada 3 macam. Ada namanya sulhu ataupun islah, ada yang menyebutnya dengan suluh, ada yang menyebut istilah suluh, islah, sulhu gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan istilah qadha, ya, ada yang menyebutnya dengan nama lain, teknik yang lain yaitu dengan istilah tahkim. Itu macam-macam penyelesaian sengketa bisnis ataupun ekonomi syariah. Sebelum sampai ke sana, kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Teknik penyelesaian sengketa ataupun bisnis ekonomi ataupun bisnis syariah. Tadi saya katakan yang pertama ada istilah as-sulhu. Ada yang menyebut dengan istilah suluh. Karena sulit menyebut sulhu menjadi suluh. Ada yang menyebut dengan istilah islah, aslaha yuslihu islahan. Ya, asulhu ataupun suluh. Maknanya apa? Artinya secara bahasa, secara harfiah artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Itu makna lughawinya. Secara bahasa, secara harfiah artinya adalah memutus perkara, memutus perselisihan, memutus perbedaan pendapat. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas yaitu ya suatu jenis akad ataupun perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan, itu namanya suluh. Jadi ketika ada akad gitu kan, ada akad yang bermasalah, kemudian keduanya menyelesaikannya gitu ya, karena untuk mengakhiri perlawanan salah satu pihak, maka itu bisa dikatakan dengan istilah suluh. Nah, dalam konteks as-suluh ini ataupun islah itu ada beberapa subjek gitu ya. Yaitu ada musolih, kemudian ada musolih anhu, ada wa musolih alaih. Bukan sallu alaih, bukan musolih alaih. Nah, musolih artinya masing-masing ataupun para pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam. Gitu kan. Jadi ini kan bisa dimaknai sebagai suatu bentuk perdamaian, islah. Gitu kan. Udah islah aja dah gitu kan. Islah dah misalkan. Nah, para pihak yang mengadakan perdamaian ataupun islah itu disebut dengan musolih. Nah, kemudian objek maudhu'ul aqdi ataupun objek sengketa, objek akad itu disebut dengan musolih anhu, itu objek hukumnya. Ini subjek hukumnya, ini objek hukumnya. Ya. Barangnya apa? Objek yang disengketakan itu apa? Yang ketiga, musolih alaih artinya perbuatannya. Perbuatannya apa? Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran. Misalkan, ya sudahlah karena saya yang salah, saya tidak melunasi kewajiban saya, supaya ini nggak berlarut-larut, kita islah saja, saya tutup hutang-hutang saya. Gitu kan? Jadi perbuatannya adalah menutup hutang.
atau mengganti rugi misalkan. Itu ya. Itu yang disebut dengan musholih alaih. Jadi yang pertama itu suluh ataupun islah. Ya. Artinya sama-sama mendamaikan. Nah, ataupun damai itu nama daripada islah. Nah, kemudian dasar hukum islah gitu ya. Dijelaskan di situ dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman ya kemudian tajadul gitu ya berperang ya berbeda pendapat berselisih maka damaikan ya wa in taifatani minal mu'minina ya ittatalu ya fa aslihu bainahuma damaikanlah antara kita ya jika salah satu dari kedua golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah maksudnya apa saya ingin menggarisbawahi Islam itu bukan agama pedang Islam itu bukan agama yang suka dengan kekerasan artinya jangan memulai gitu kan. Tapi kalau kita kok diinjak-injak, bangun, jangan diam diri. Ya, maksudnya gitu kan. Jika kita diperangi, gitu kan. Ya. Jika ada yang mendolimi, perangilah. Ya, sehingga mereka sadar. Artinya perang itu masuk bukan perang harus pertumpahan darah gitu ya. Yang mengingatkan, ya, musyawarah, entah itu melalui proses hukum itu bagian daripada mengingatkan ya. Nah, kepada perintah Allah jika golongan tersebut telah kembali maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adil. Ya. Fa in fa'at ya faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang-orang yang berlaku adil. Ya. Jadi kalau ada orang yang berselisih, damaikanlah. Kalau salah satunya menyerang, kasar, ingatkanlah. Sampai dia kembali. Kalau sudah nggak mau, ya sudah. Karena terkadang itu masalah karakter. Apalagi kalau yang timbul itu adalah persoalan dendam. Dendam itu capek. Ya, dendam itu capek sendiri, tapi banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ketika dia melakukan perbuatan dendam itu kan capek sendiri mungkin merasa puas tapi capek lama-lama capek diam sendiri kadang ada yang seperti itu. Nah menurut ijma Umar radhiyallahu an ya beliau mengatakan tolaklah permusuhan sehingga mereka berdamai karena memutus perkara melalui pengadilan itu akan menimbulkan kedengkian. Walaupun perkaranya selesai, kalau lewat pengadilan, itu pasti akan ada salah satu pihak yang kemudian tidak puas. Baik yang kalah maupun yang menang. Yang menang belum tentu puas, apalagi yang kalah. Gitu kan? Maka Islam mengajarkan aslihu, ya fa aslihu bainahuma. Damaikanlah. Ya, kalau contoh kemarin apa saya di media-media terkait dengan perang Rusia dengan Ukraina ya, kemudian negara kita mengambil peran untuk menjadi juru damai, namun ternyata perkembangannya bukan justru pesan perdamaian. Ya Allah alam yang tahu yang bersangkutan dan Allah tentunya ya. Baik, saya lanjutkan dulu sebentar. Saya tak minum dulu ya. Maaf saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan perkara melalui islah? Kita sampai jam berapa? 9 berapa? 9.30, 40? 9.40.
940 ya. Ini masih panjang, masih baru satu ya. Oke. Nah, cara menyelesaikan masalah sengketa melalui suluh ataupun islah ataupun sulhu. Yang pertama, mekanisme ibra ataupun ibron. Ini enak ini yang pertama ini, yang ibro ini. Membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya. Oh, enak sekali. Islam mengajarkan yang enak gitu. Cuma kadang ada yang nggak mau. Misalnya saya punya pembiayaan 100 juta. Ternyata saya tidak sanggup menutup 100 juta itu plus bagi hasilnya misalkan. Akhirnya kalau menggunakan teknik islah dan menggunakan metode ibro, maka pihak perbankan misalkan sudahlah kamu bayar pokoknya saja misalkan. Kan sebagian toh. Nah, itu jarang. Tapi kalau antar individu itu mungkin bisa. Sudahlah tak ikhlaskan aja. Ya sudah kadang seperti itu daripada timbul keributan ya. Kemudian yang kedua dengan metode mufadhah. Apa mufadhah? Mufadhah artinya mengganti dengan yang lain, yaitu apa? Menghibahkan ya sudahlah tak kasihkan aja lah daripada saya ribut itu. Atau dengan cara as-sulhu bai'un. Maksudnya apa? Ya sudah, asetmu dijual untuk menutupi kewajibanmu. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau menyewakan objek transaksi baik sebagian barang yang dituntut oleh penggugatnya sudah disewakan, misalkan rumahnya disewakan aja lah daripada dijual, nanti uang sewanya untuk nyicil pembiayanya, kewajiban-kewajibannya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan hal yang seperti itu, perdamaian gitu kan. Nah, kan sudah mengajarkan dengan teknik ibro dan mufadhah. Jadi tadi saya katakan selalu ada pihak yang tidak puas. Karena kalau hidup kita mencari kepuasan itu tidak akan pernah selesai. Gitu kan? Hidup itu kalau mencari kepuasan tidak akan pernah selesai. Karena apa? Nafsu itu kan. Kalau sudah bicara nafsu, setan yang lebih menguasai. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Ya. Kemudian penyelesaian sengketa masalah di Indonesia ada dengan istilah choice ataupun choice of forum, choice of jurisdiction. Nah, ini ada yang istilahnya jalur litigasi dan non litigasi. Itu kalau yang tadi ini kita masih bicara secara umum dalam konteks syariah gitu ya, islah ya. Nah, kalau di Indonesia ini diatur gitu ya, baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Kalau non litigasi namanya non litigation itu di luar pengadilan. Ya udah tasyawur aja, entah itu mau bentuknya islah kayak mau musyawarah kayak arbitrase kayak, prinsipnya adalah tidak masuk sampai ke ranah pengadilan. Tapi terkadang ini tidak selesai di sini. Gitu ya. Bisa selesai di sini tapi terkadang timbul persoalan lagi. Maka kalau ini tidak dapat diselesaikan maka akan melalui jalur yang kedua yaitu litigasi, yaitu melalui pengadilan, mendaftarkan perkara ke panitera pengadilan agama, gitu kan. Nanti menunggu panggilan para saksi. Gitu ya. Kalau kemudian sebelum melalui proses persidangan selalu harus diawali dengan proses mediasi. Sengketa apapun di pengadilan agama harus diawali dengan proses mediasi, entah itu perkawinan, ya masalah perceraian, rumah tangga, masalah harta, ekonomi syariah. Ya, harus didamaikan dulu para pihaknya. Ya, didamaikan dulu, ya. Gimana nih? Cuma nanti pesan saya ya gini. Kalau misalkan nanti saudara menjadi seorang praktisi hukum, khususnya di bidang advokat, pengacara, ya, ketika saudara diminta untuk menangani persoalan masalah perceraian, berhati-hatilah.
Karena ini memutuskan hubungan para pihak, suami istri, ya, kemudian anak-anak daripada perkawinan itu sendiri. Hati-hati kalau menangani masalah perceraian, jangan justru perkara perceraian menjadi proyek. Hati-hati ya, kalau pengacara yang tidak baik mengambil keuntungan dari proses-proses yang seperti itu. Bisa dikatakan pengacara hitam lah, kan ada hitam ada putih kan. Justru terkadang mengambil keuntungan entah itu materi maupun non materi dari proses-proses sengketa. Jangan ya. Kalaupun memang sangat terpaksanya, ikuti sesuai dengan ya hukum acaranya. Ikuti peraturan perundang-undangannya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah melalui jalur litigasi ya, maka harus melalui mediasi terlebih dahulu. Kalau ini tidak goal juga, maka melalui sidang pengadilan agama. Tadi pagi saya dapat kiriman opini di media massa yang ditulis oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Dia adalah kakak tingkat saya di FIAI, kakak kelas saudara, ya abang-abang kita lah. Dia sudah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama di Kalimantan Timur sana, kalau nggak salah itu. Baru tadi pagi. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Insyaallah masih cukup waktunya. Nah, yang kedua dengan menggunakan metode tahkim, yang terakhir nanti qadha. Tahkim itu artinya mengangkat wasit, juru damai, menunjuk juru damai, itu tahkim. Tahkim pengangkatan seseorang ataupun lebih sebagai juru damai ataupun hakam ataupun juru wasit ya, antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka yang diperselisihkan secara damai. Wasit itu mendamaikan, bukan berpihak pada salah satu lawan. Kayak sepak bola kan, kemarin kan Indonesia katanya dikadalin kan. Istilahnya begitu. Oleh sebuah sistem yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, harusnya sistem selisih gol ini malah diganti menjadi head to head itu ya beritanya ya. Terus banyak di medsos itu, oh Indonesia hanya lolos ya. Ya nggak tahu, saya tidak terlalu mengikuti. Nah, jadi mengangkat para pihak yang bersengketa ini, mengangkat seseorang ataupun satu, dua ataupun berapa orang untuk mendamaikan, itu namanya tahkim. Di sini dikatakan ya, secara etimologi, secara bahasa, gitu kan. Tahkim adalah menjadikan seseorang sebagai pencegah atau sengketa. Makanya sepak bola, pertandingan tinju, pertandingan apapun akan ada wasitnya. Itu diangkat baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh para pihak. Ya. Nah, secara istilah ataupun secara terminologis, tahkim adalah pengangkatan seseorang ataupun lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang yang bersengketa ataupun lebih untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. Itu tahkim. Gini ya. Dan dalam istilah yang sekarang ini, ya tahkim itu diejawantahkan gitu ya dalam sebuah istilah yang disebut dengan arbitrase. Arbitrase itu berdasarkan undang-undang ya tahun 99 ya, itu lembaga musyawarah di mana ada seorang wasit, ada seorang hakam ya yang disebut dengan arbiter. Ya, dan tahkim ini tidak terlepas dari proses peradilan. Jadi di dalam pengadilan itu ada namanya hakam. Gitu ya. Ada namanya hakam, ada namanya arbiter yang menengahi, yang bukan memutus ya, tapi menengahi, mendamaikan para pihak, itu namanya tahkim. Ya. Jadi nanti kalau
saudara punya masalah, punya sengketa, ya gunakan metode-metode yang Islam. Jangan menggunakan metode nafsu barbar, merasa menguasai suatu wilayah, merasa sebagai pribumi, dan lain sebagainya, menggunakan kekuatan massa. Itu namanya pengecut. Harus gentle. Apalagi kalau saudara intelektual, pakai ilmunya. Gitu kan? Tapi dengan pendekatan yang humanis. Intinya jangan terbawa nafsu. Kita punya akal untuk mengolah, gitu kan? Kita punya hati, punya untuk menetapkan. Kita punya mulut untuk menyampaikan. Akal bisa berbohong karena membolak-balikan, hati tidak bisa dibohongi ataupun berbohong karena dia menetapkan. Nah, jadi gunakan akal sehat kita. Jangan terbawa nafsunya ataupun arogan. Ya, jangan. Nah, kemudian dasar hukum tahkim nanti bisa saudara lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dikatakan kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjian. Kecuali gitu kan, persyaratan yang mengharamkan halal ataupun menghalalkan yang haram. Jadi ada suatu perikatan, hubungan kausalitas satu pihak dengan yang lainnya, ya semuanya boleh. Tapi kalau dalam perkara yang halal dan haram, ya Islam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan haram itu jelas, jangan dibolak-balik. Apalagi untuk kepentingan politik. Bagaimana mungkin seorang ulama ketika terjebak dalam pusaran politik, ya harus melakukan kebohongan-kebohongan demi kekuasaannya. Itu kan tidak benar. Karena apa? Qulil haqqa walau kana murran, gitu kan. Katakanlah yang hak walaupun menyakitkan. Memang tidak mudah prakteknya. Harus siap-siap dibenci, dijauhi orang. Kadang seperti itu. Itu kan masalah sosial saja. Yang penting hubungan kita dengan Allah juga harus lebih baik. Ya, kalau hubungan sesama manusia itu dalam konteks keseharian, gitu kan. Tapi hubungan kita dengan Allah jangan hanya bicara harian saja, tapi kula waktu, setiap saat, gitu kan. Nah, kemudian ya, oke, ini saya lewati saja. Ya, arbitrase tadi saya katakan ini lembaga non litigasi, ya, non litigation, di luar pengadilan. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ini dikatakan arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu masalah ataupun sengketa perdata hubungan antar individu di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasenya. Jadi begini, kalau saudara menyusun sebuah perjanjian, menyusun kesepakatan, harus dibunyikan di pasal terakhir jika terjadi sengketa ataupun masalah akan diselesaikan secara satu, gitu kan, secara musyawarah mufakat. Dua, jika musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan, maka melalui jalur hukum bahasanya. Itu penting dan itu harus dibunyikan dalam akadnya. Kalau akadnya nggak bunyi seperti itu, sulit. Bisa langsung ke pengadilan nanti. Ya, jadi sekali lagi pangkal masalah itu di akadnya. Gitu kan? Maka akad itu harus jelas. Di poin terakhir, pasal terakhir harus menyebutkan jika terjadi hal-hal misalkan, ya, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Yang kedua, baru melalui jalur hukum jika tidak dapat diselesaikan. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu. Nah, dasar hukumnya nanti untuk yang konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Prinsipnya adalah perkara perdata, ya, arbitrase itu, ya. Nah, kalau untuk yang Basarnas ataupun Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia,
itu diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa DSN, yang di situ dikatakan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, artinya melakukan wan prestasi, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka diselesaikan melalui Basarnas. Jadi ada namanya arbitrase, badan arbitrase itu yang konvensional, ada yang namanya Basarnas, itu yang syariah, badan arbitrase syariah nasional. Jika ya tidak tercapai kesepakatan musyawarah, artinya musyawarahkan dulu. Ya, masalah-masalah itu dimusyawarahkan dulu, jangan didiemin, gitu kan. Apalagi tahu-tahu diem di belakang nusuk, itu lebih sakit lagi. Ya, sudah dimusyawarahkan, tahu-tahu di belakang ngompor-ngomporin teman-temannya. Nah, itu kan tidak baik yang seperti itu. Pengecut namanya. Jangan jadi pengecut, harus gentle. Ya. Baik, tapi selama itu benar, ya harus ulil haqqa walau kana murran. Nah, ya Basarnas. Nanti saudara bisa lihat ya. Saya juga nanti ini jam 10 ada. Ini memang lagi banyak aktivitas ya. Jadi makanya kemarin beberapa tidak bisa lakukan secara tatap maya dan tidak bisa ditinggalkan. Ya, biasa ya. Nah, kemudian bisa dilihat di BAMUI ya terkait dengan kedudukan Basarnas. Kemudian sebelum menjadi Basarnas itu namanya BAMUI, Badan ya Muamalah ataupun Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Baru berubah menjadi Basarnas. Ya. Dan secara organisasi yaitu otonom, tidak berada di bawah pemerintah, tidak berada di bawah pihak manapun, tapi dia kedudukannya diakui oleh undang-undang karena berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, itu Basarnas. Ya. Dan ya ketika penyelesaian sengketa melalui Basarnas ya, maka ya bisa dicantumkan dalam akad sejak awal sebelum terjadi sengketa. Artinya faktum kompromitendo itu ketika saudara membuat kesepakatan itu, saudara tadi saya sampaikan, tulis, jelaskan jika terjadi sengketa, kalau yang syariah maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat atau ya melalui Basarnas, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka melalui jalur hukum. Itu harus dibunyikan dalam akadnya. Ya. Kan saudara sudah diajari legal drafting gitu kan. Ternyata legal drafting itu butuh ilmu tata negara juga. Hukum tata negaranya harus bagus itu. Kawan saya di dosen Fakultas Hukum itu, dia seorang legal drafter dia. Ya, membuat produk-produk hukum, misalkan peraturan daerah, ya peraturan desa, ya diundang kemana-mana gitu dia. Jadi kalau suatu daerah membuat peraturan, itu harus ada kajian akademisnya namanya, ya kajian ilmiah. Harus undang-undangnya dasarnya apa, bla bla bla, nanti bunyinya seperti apa, pasal-pasalnya bagaimana, itu juga harus ada uji publik dan lain sebagainya. Prosesnya panjang. Ya, baik. Kemudian ya, yang terakhir adalah qadha. Nah, qadha ini sudahlah sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Nggak enak. Ya, kalau sudah melalui pengadilan itu nggak enak. Apa ya tadi saya tuh mau cerita itu, kok lupa saya. Ya, intinya qadha ini solusi terakhir ketika suluh islah tidak bisa diselesaikan, kemudian tahkim tidak dapat diselesaikan, Basarnas tidak dapat diselesaikan, walaupun produknya arbitrase maupun Basarnas itu mengikat secara hukum,
dan tidak dapat diganggu gugat, tapi manakala ada pihak yang tidak puas dan dia ingin mendaftarkan di pengadilan, ya mau apa lagi kan, mau gimana lagi kan, ya. Dan ini qadha ini artinya ya memutuskan atau menetapkan. Siapa ya? Hakim. Yang memutuskan itu qadhi, al-qadhi, hakim. Memutuskan perkaranya adalah hakim, dan sifatnya adalah final and binding. Final and binding artinya adalah secara selesai dan mengikat. Putusan hakim itu nggak bisa diganggu gugat, walaupun kemudian ya masih bisa di judicial review. Diganggu gugat tidak bisa, tapi peninjauan kembali bisa manakala ada kesalahan prosedur dalam penetapan suatu hukum. Misalkan, oh undang-undangnya nggak tepat itu yang dijadikan dasar untuk menetapkan perkara itu, memutuskan. Itu bisa. Bukan menggugat putusannya, tapi ya yang digugat adalah prosedur penetapan hukumnya. Dan bisa jadi nanti bisa membatalkan produk hukum yang telah ditetapkan, bisa jadi. Namanya judicial review. Ya, baik. Nah, terkait dengan kewenangan pengadilan agama, nanti saudara bisa lihat, gitu ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49. Nah, dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ya, pengadilan agama itu hanya boleh menyelesaikan ini saja, teman-teman sekalian. Ya, hanya boleh menyelesaikan sengketa yang saya kotai ini. Kawin, cerai, waris, zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, wasiat. Setelah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gitu kan, baru ada kewenangan yang lebih luas, yaitu menangani sengketa ekonomi syariah. Jadi kalau ada perkara ekonomi syariah itu wajib, ya wajib, bukan wajib dalam artian ya langsung, tapi diselesaikan oleh pengadilan agama, tidak pengadilan umum lagi. Ya, kalau proses tadi suluh, tahkim, ya tidak berhasil, maka hanya boleh diselesaikan melalui pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, ekonomi syariah itu apa saja tuh? Nah, ini banyak ini. Ada bank syariah, ya, ada lembaga keuangan mikro kayak BMT, koperasi, ya itu mikro, ya. Kalau bank ini kan makro, besar skalanya, ya. Asuransi syariah, obligasi, surat berharga, saham, sekuritas, gitu kan, pembiayaan syariah, pegadaian, lembaga dana pensiun, dan bisnis-bisnis syariah ataupun ekonomi syariah. Itu yang dikatakan ekonomi syariah. Ruang lingkupnya ini. Itu ya. Ini ruang lingkup ekonomi syariah sampai sini. Ada berapa? 9 ya. Nah, baik. Ini yang penting ini, jangan saudara lupakan ini. Nah, yang dimaksud penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, ya, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah. Dan yang dimaksud ini antara orang-orang yang beragama Islam, itulah adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Artinya begini, misalkan nasabahnya itu non-muslim, nasabah bank syariah, ya, ataupun BMT ataupun yang lainnya, yang penting ekonomi syariah gitu kan, dia non-muslim. Artinya dia itu menundukkan diri, maka wajib diselesaikan di pengadilan agama. Itu yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam. Tidak harus KTP-nya Islam, non-muslim sekalipun kalau dia ya melangsungkan akad, ya akad-akad syariah, maka ketika terjadi sengketa masalah wajib diselesaikan di pengadilan agama setelah melalui proses suluh tahkim, ya tidak terselesaikan karena qadha ini jalur terakhir, ya. Jadi saudara pahami klausula di sini,
Ya, tidak harus semuanya orang Islam. Nah, oke, ini saya lewati saja. Oke, ini tadi sudah ya. Oke, nah, dah terakhir ini ya. Selamat menempuh ujian akhir semester secara daring, ya. Dan nanti silakan saudara pelajari materi pertemuan 1 sampai dengan hari ini, dipelajari dengan baik. Ya, insya Allah soalnya juga kompilatif ya. Ada kompilasi dari UTS, ya, dan juga dari UAS. Soal sudah saya buat soalnya. Ya. Semoga kesehatan, kesabaran, dan kesuksesan senantiasa bersama kita semuanya dan juga keluarga. Amin Allahumma amin. Amin. Dan jika ada yang perlu didiskusikan dahulu, silahkan. Oh iya, absennya belum ya. Presensinya saya kirim di kolom chat ya. Nah, sudah kelihatan? Nah, presensi saya tunggu sampai pukul, ini sudah di WA saya. Ya sampai pukul 10.15 lah ya. Saya tunggu ya. Sampai pukul 10:15. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini dan semoga bukan yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama 1 semester ini walaupun tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung. Insya Allah tidak mengurangi substansi kita dalam thalabul ilmi ya. Ma'an najah fi kulli umurikum, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.